Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha? Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan ya. Kali ini materi kita adalah sikap kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah. Sebelum kita mulai materi, mari kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, dalam menyampaikan dakwah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, Rasulullah SAW mendapatkan perlakuan yang sangat keras dari kaum kafir Quraisy, termasuk paman beliau Abu Jahal. Sikap kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kaum kafir Quraisy, terutama kaum bangsawan, merasa keberatan dengan ajaran persamaan hak dan kedudukan antar semua orang. Yang kedua, kaum kafir Quraisy menolak ajaran Islam karena merasa berat meninggalkan agama dan tradisi nenek moyang mereka. Yang ketiga, kaum kafir Quraisy menolak dengan keras ajaran Islam tentang adanya kehidupan sesudah mati. Yang keempat, kaum kafir Quraisy menentang keras dan berusaha menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Sifat-sifat keteladanan dari Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Yang pertama, mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sepenuhnya. Maksudnya, Nabi Muhammad tidak akan menyampaikan sesuatu atau memerintahkan sesuatu sebelum turunnya wahyu atau perintah dari Allah yang berkaitan dengan suatu situasi maupun kondisi. Yang kedua, ikhlas dalam berdakwah. Nabi pernah diberikan tawaran berupa kedudukan, harta, dan wanita agar beliau menghentikan dakwahnya. Namun Rasulullah menolak tawaran tersebut dengan tegas. Yang ketiga, sabar. Nabi Muhammad SAW ketika seharian dibully habis-habisan oleh kaum kafir Quraisy, lari dari kampung ke kampung, dilempari batu hingga berdarah, kotoran, diteriakin orang gila sampai Nabi kelelahan, dan malaikat Jibril pun datang menemui Nabi. Ia mengabarkan bahwa Allah telah mengutus malaikat penjaga gunung. Nabi Muhammad SAW dapat memerintahkan apapun kepada mereka untuk membalaskan perlakuan orang-orang Quraisy. Wahai Muhammad, demikianlah aku diperintahkan, sekarang terserah apa maumu. Jika engkau menghendaki, akan kubalik dan kutimpakan 2 gunung kepada mereka, ucap malaikat penjaga gunung. Namun, bukannya Nabi Muhammad meminta supaya malaikat memberikan azab kepada mereka, namun Rasulullah mendoakan agar mereka melahirkan keturunan yang orang-orang yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Nah, itulah contoh bentuk kesabaran Rasulullah saat berdakwah. Yang keempat, tidak memiliki sifat dendam. Nabi tidak pernah dendam, sekalipun ketika Hindun, sang pembunuh paman beliau, Hamzah bin Abdul Muthalib, yang juga memakan jantungnya, meminta maaf, dan saat itu Nabi memaafkannya. Yang kelima, cerdas dalam menggunakan strategi dakwah secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Sebagaimana Rasulullah terkenal memiliki sifat fatonah, yaitu cerdas. Contoh perilaku sehari-hari yang meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah pada periode Mekah. 1. Sholat tepat waktu. 2. Ikhlas membantu orang tua, guru, teman, ataupun orang lain yang membutuhkan. 3. Menegur teman yang membuang sampah sembarangan. 4. Memberi maaf kepada teman yang meminta maaf.
5. Sabar ketika antri ke kamar mandi di sekolah atau di tempat umum. Memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Demikian sekilas materi, dan ini merupakan penutup materi dakwah Rasulullah periode Mekah. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.